Saya perkenalkan, saya Denny Susanto, salah satu staf dari STB Semaratungga. Dan untuk narasumbernya, selamat datang. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Perkenalkan saya Satya Bintang dari Prodi Pendidikan Agama Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Oke, angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2023. Angkatan 2023, berarti jalan setahun ya? Iya, Semester 3? semester 3. Oke, semester 3. Mas Bintang, Iya. ini kami mengundang saudara ke sini. Ini kan sebenarnya untuk memperjelas beberapa dari teman-teman yang mungkin belum mengenal bahwa STAB Semaratungga itu menerima bantuan dari pemerintah berbentuk KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Iya. Nah, persyaratan mendapatkan KIP itu nggak perlu pintar ya Mas Nggak ya? harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Udah Oke. beda lagi. Oh, oke. Jadi teman-teman yang ingin masuk ke STAB Semaratungga untuk mendapatkan KIP itu sebenarnya tidak harus orang yang pintar, bukan Pintar. dukun ya, bukan Ya, dukun. bukan internet Bukan kayak dukun ya. gitu. Istilahnya tidak perlu pintar tapi dia mau ada kemauan untuk melanjutkan kuliah Kuliah. dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Ya. Sebelumnya di SMA sudah pernah dapat KIP belum Mas? Belum. Nah, Malah tuh, belum. apalagi itu. Dia SMA nggak dapat KIP, tapi tiba-tiba di perguruan tinggi atau saat kuliah itu mendapatkan KIP. Itu kan hal yang Ya, aneh ya. aneh. Nah, itu sebenarnya persyaratannya mudah nggak sih Mas? Dibilang susah enggak, kalau mudah pun juga enggak. Kalau saya anggap ya enggak ya. Tapi enggak sesulit itu karena memang dasarnya yang memang ada di kita. Oh, oke. Waktu itu saya cuman disuruh minta surat keterangan keluarga kurang mampu untuk Baik. diberikan ke kampus. Jadi sebenarnya di Semaratungga itu memiliki kuota untuk KIP itu sendiri ya. Ya. Nah, dari basicnya Mas Bintang sendiri itu sebelumnya dari masa SMP, SMA itu belum pernah mendapatkan KIP, tapi karena kuotanya itu belum mencukupi, Ya. maka Mas Bintang ini ditawari untuk masuk KIP Ya, dengan gitu. syarat meminta surat keterangan tidak mampu dari Ya, kelurahan atau kecamatan. Ya. Begitu ya Mas ya? Ya gitu. Oke, Mas, mau tanya nih Mas. Untuk KIP sendiri, saya mau tanya, jangan, oke ya. Ya oke. Masalah KIP, masalahnya kan saudara sendiri untuk semester 1, 2 pun belum mendapatkan KIP ya? Belum. Nah kemudian di semester 3 baru mendapatkan KIP. Ya. Kira-kira dari KIP itu sendiri untuk penggunaannya itu tentu ada juknisnya ya Mas ya? Ya ada. Nah mahasiswa tahu juknisnya enggak? Sebenarnya udah dikasih pengertian oleh dari kampus kan. Itu tiap beberapa bulan mungkin ya. Ya. Beberapa bulan sekali itu kan dari pihak kampus bakal ngasih pengertian atau penjelasannya ke juknis KIP-nya itu tadi. Jadi untuk KIP sendiri itu sebenarnya ada juknisnya dan mahasiswa diberitahu oleh lembaga bagaimana caranya, tata caranya. Jadi tidak sembarangan ya penggunaannya ya. Enggak sembarangan. Jadi nggak boleh digunakan buat karaoke. Iya nggak boleh tuh, nggak boleh. Wah kacau. Nggak boleh digunakan untuk pembelian sepeda motor. Ya nggak bisa. Karena sepeda motor tidak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Iya. Kemudian boleh digunakan untuk pembelian laptop. Boleh. Boleh ya. Boleh. Asalkan ada kwitansi yang jelas. Ya. Saya 2 kali update laptop. Waduh. Bagi teman-teman yang punya KIP di masa SMA mungkin bisa masuk ke STAB Semaratungga dan bisa mendapatkan KIP lagi. Nah, contohnya Mas Bintang bisa update laptop. Ya, mohon maaf Mas Bintang. Untuk di Semaratungga sendiri, saya mau tanya, untuk KIP-nya itu diberikan kepada mahasiswa secara langsung atau dikelola oleh kampus ya? Secara langsung. Itu 100% tuh dari pemerintah langsung ke mahasiswa. Wih, lumayan tuh. Iya. Apalagi bisa buat beli laptop ya. Iya. Misalnya laptop itu sudah ada kriterianya sendiri sebenarnya ya. Dari Iya. juknisnya kan sudah ada kriterianya sendiri bahwa laptop itu harus dengan spek sekian. Itu diberikan secara istilahnya bukan cuma-cuma, tapi dari pemerintah kepada mahasiswa secara gelondongan 100%. Iya. Ya, tanpa istilahnya kampus tidak menerima gelontoran apa-apa ya. Iya. Jadi langsung ke mahasiswa. Nah, nanti kemudian dari kampus hanya menerima list mahasiswa yang mendapatkan KIP. Kemudian diberitahukan, Mas dicek ya. Nah. Biasanya kan seperti itu ya. Iya. Nah,
Terus habis itu, nah bagian akhir biasanya untuk pelaporan KIP itu sendiri mudah apa susah Mas? Mudah sih. Kita tinggal ngumpulin ini aja. Apa namanya? Nota pembelian. Iya. Nota-nota Oke. pembelian yang biasanya kita kalau ke Indomaret kan pasti dikasih kan ya Iya, nota pembelian. Mau kita pasti. mau nggak mau mau diambil nggak diambil kan tinggal kita. Iya benar. Untuk Mas Bintang itu sebenarnya orang mana sih? Saya saya Akamsi wis. Anak kampung sini. Kampung sini, Iya. Kamsi, oke. Akamsi. Bahasa anak-anak Genji. Gen Z, oke. Mohon maaf, saya anak milenial. Weh. Saya anak milenial, itu kan anak Gen Z. Kamsi Iya. berarti orang sekitar Ya, sini. cuma Oke. sekitar sini. Ya beda kecamatan lah. Oh, beda kecamatan sama kampus ya? Ya. Eh, untuk jarak rumah sama kampus kira-kira berapa kilo Mas? Ada sekitar 16 kilometer. 16 kilometer. Ya, itu udah paling deket tuh. 16 kilometer kalau perjalanan 20 menit ya nyampe? Ya, yang ya paling lama 20-30 lah. 30 menit, oke. 15 juga nyampe. Tergantung bawa motornya ya. Oke. Nah, itu kan jaraknya ya lumayan deket ya. Hanya istilahnya kalau tempuh pulang pergi itu 1 jam. Iya, Ya kurang lebih ya. iya. Nah itu Mas Bintang sendiri itu pulang pergi atau ikut asrama? Dulu sih mikirnya mau pulang pergi gitu. Iya. Tiap ada kuliah tuh baru datang, nanti pulang langsung ke rumah. Tapi ternyata capek. Ternyata capek. Jadi capek ya? Capek. Saya dulu juga pernah ngalamin hal itu gitu kan. Ya kan? Akhirnya milih ke asrama. Oke, di asrama jadinya ya. Jadi buat teman-teman yang di lingkungan kampus pun, kampus mau tetap memfasilitasi asrama ya, walaupun jaraknya deket. Ya sebenarnya nggak deket juga sih, Iya, 15 km. Deket itu. Kalau bagi saya tiap hari pagi sore pulang pergi ya capek. Iya, loh kan. capek lah. Iya. Di asrama sendiri, kira-kira asrama itu cewek cowok bisa nggak? Bisa. Ya gimana pun ya kita tetap mungkin dari kampus tetap memberikan fasilitas untuk memisahkan cewek sama cowok itu. Karena ya kita kan masa muda nih. Masa muda. Ternyata bucin juga ya. Wah itu ada yang cinlok. Kan Mas Bintang walaupun warlock atau warga lokal, warlock ya kan, Warlock. warga lokal, tapi tetap bisa menikmati fasilitas dari STB Semaratungga, yaitu asrama. Ya. Mas Bintang sendiri keberatan nggak dengan, misalnya kan yang namanya asrama, orang di asrama itu pasti ada tekanan, ada peraturan, ada ini Ya. itu yang harus ditaati. Kira-kira keberatan nggak Mas? Ya enggak itu mah di mana aja kayak gitu. Walaupun di rumah juga kayak gitu kan. Ada Iya, aturannya benar, sendiri. benar. Ada aturannya sendiri. Ya gimana pun kita tetap ngikuti di mana kita di mana bumi terpijak di situ langit dijunjung kan. Ceritanya gitu. Semboyan masa lalu yang dipergunakan untuk anak-anak zaman sekarang. Ya. Salut lah istilahnya. Tentu ya, kalau di asrama sendiri sudah mengurangi banyak biaya. Ya. Dari jenengan sendiri kalau istilahnya pulang pergi paling enggak bensin 1 liter. Iya. Iya kan? Itu Nah, kadang kalau sampai tangkinya bocor. nah Kadang belum dulu pernah tangkinya bocor habis 2 liter. Itu PP Wah. 2 liter. Jadi salah satunya di asrama itu untuk mengurangi kendala-kendala di jalan. Iya. Contoh itu tadi tangkinya bocor Iya, sehingga tangkinya menguras bahan bakar ya. Iya. Bahan bakarnya terkuras habis. Pernah nggak kebocoran ban? Nah itu juga, waduh. Apalagi jalan ke rumahku itu jalannya jelek. Itu dulu pernah kan, hampir udah mau telat, ya kenceng-kencengan kan. Wah, pas itu jalannya jelek, brak, bocor. Lumayan juga ya. Ya, Nah, lumayan. sekarang kalau Baru tadi ganti. Tadi juga ganti lagi. Ganti ban, sekarang ganti lagi Iya. gitu ya. Nah, untuk sekarang di asrama, selama nggak ada motor jalan kaki mah bisa. Ya, bisa. Gitu ya. Istilahnya, bagus choice yang istilahnya pilihan yang sangat bagus ya. Iya. Daripada saya 16 km pulang pergi jadinya 1 jam, belum Iya. bensin 1 liter ya kan. Kemudian kendala-kendala yang lain nggak tahu businya mati Wah. ataupun kehabisan bensin ataupun bocor bannya Iya. tadi kan. Tadi pagi sudah ganti ban, ini pulang juga ganti Ganti ban, ban lagi, lagi. gitu kan. Nembel kalau tempel ban di sini 10.000 jadi 20.000 gitu kan. Iya. Jadi sekarang kalau tinggal di asrama udah tinggal, kalau nggak ada uang
nggak ada uang buat beli bensin ya Jalan. kaki saja gitu kan. Ya. Jalan. Oh iya Mas, untuk keaktifan mahasiswa jenengan sendiri, saudara sendiri ya. Iya. Kalau dalam bahasa Jawa kan jenengan sendiri itu ikut aktivitas BEM enggak sih? Ya, saya ikut. Kebetulan saya dipilih sebagai wakilnya Mas Seno. Oke, Sebagai wakil sekjen. Ya, Wakil sekjen. Mas Seno siapa nih? Seno Budiadi. Oh, Budiadi atau Budiono? Jangan ganti-ganti nama loh ya. Pokoknya kita panggilnya Mas Seno gitu ya. Iya, bukan Mas Seno. Panggilannya Mas Seno dan jenengan menjabat sebagai wakil sekjen. Ya. Nah, kemudian untuk UKM sendiri jenengan ikut apa? UKM saya ambil paduan suara, ambil stupa, ambil media. Ya, borong juga sih. Tadi apa? Paduan suara, stupa, media, mufos. Ya, Musik dan vokal. Ya. Karena saya tahu karena kemarin jenengan kan istilahnya sama Mas Seno sama Mbak Cindy itu nyanyi dalam sebuah acara ya kan. Iya. Suaranya juga lumayan bagus ya. Karena saya di sini ya Masih belajar itu. tapi sudah lumayan, sudah bagus kok. Itu adalah salah satu keunggulan jadi mahasiswa ya di Samaratungga. Jadi bisa menambah keterampilan di mana saya suka nyanyi. Otomatis dari BEM sendiri memfasilitasi lewat UKM itu ya. Iya. Jenengan udah semester 3. Kemudian untuk prodinya pendidikan keagamaan Buddha. Sebelumnya SMA-nya SMA apa Mas? Atau SMK malahan? Udah tahu nih arahnya ke sana. Ya, saya tanya itu. Udah kalau sebelumnya ini SMK. SMK, jurusan apa? SMK-nya jurusan rekayasa perangkat lunak. Oke, rekayasa perangkat lunak. Iya, RPL. Kemudian untuk kuliahnya ngambil pendidikan. Kira-kira untuk menyesuaikan diri dari RPL nih, rekayasa perangkat lunak ke pendidikan agama Buddha, tapi penyesuaiannya bisa nggak? Kalau memang kitanya mau sih bisa. Dulu tuh bahkan saya mau ambil lebih yang jauh lagi. Dari RPL ke arsitektur. Jauh banget itu kan. Kalau memang orangnya mau mah bisa. Iya, ambil pendidikan, kalau sayanya mau menyesuaikan ya bisa lah. Bisa aja ya. Bisa lah. Jadi sama nih contoh ya. Ini saya nih teknik mesin gitu. Perkakas gitu kan. Iya. Kemudian kuliahnya farmasi gitu kan, dari teknik perkakas ke farmasi mah kalau untuk perguruan tinggi tidak masalah ya. Yeah. Jadi istilahnya sebelumnya dari RPL ke pendidikan agama itu tidak akan menjadi hambatan buat Anda untuk mengikuti kuliah karena itu adalah sebuah ilmu baru buat Anda dan bisa diikuti. Ya, tetap bisa diikuti. Baik, untuk perkuliahannya sendiri apakah susah atau gampang? Dibilang kalau aku sendiri pakai aku nih. Kalau Iya, saya nggak sendiri, kalau aku sendiri untuk kuliah tuh masuknya ke nyantai sih. Lebih nyantai Lebih nyantai. Enggak kayak SMA, SMK dulu. Bahkan beberapa kali saya tuh kalau tugas ya, yang beban tuh hanya di tugas saya ngerjainnya jam-jam 9 ke atas. Oke. Jam Sisanya 9 malam apa 9 apa? 9 malam. Oke. Sisanya untuk materi-materi selama ada tekstualnya saya bisa belajar sih. Oke. Jadi masih bisa mengikuti walaupun dari SMK kemudian masuk ke perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini Mas Bintang sendiri mengambil pendidikan keagamaan Buddha. Nah, bisa mengikuti dan bahkan istilahnya untuk perkuliahan itu masih santai saja dan ya mungkin untuk sekarang santai. Oke, mungkin untuk sekarang santai, tahun depan nggak tahu. Oke, kalau berpendapat seperti itu, tapi selama ini itu kan masih dalam hal wajar gitu kan. Bahkan untuk di masa SMK kita masuk dari Senin sampai Sabtu ya. Itu sampai Jumat. Sampai Jumat di Sabtu kosong dong. Di SMA. Oh, di SMA. Di SMA sampai Sabtu sih. Iya, benar. Sampai jam 3 kan? Sorry, ya. Sampai jam 3 kan? Di SMA sampai jam 3 gitu kan. Kalau di kampus kan tergantung mata kuliahnya padat apa enggak. Gitu kan. Nah, untuk jenengan sendiri di masa-masa jenengan ikut Gen Z atau milenial ini? Ini kalau Len 05 nih
Genzi lah. Oh Gen Z, oh Gen Z, masih Gen Z, Gen Z. Masih. Lain 05 mah tetap Gen Z. Oke, menurut anak-anak Gen Z nih, pandangan Anda sendiri ya sebagai generasi Gen Z, itu enak masa kuliah apa masa SMA? Wow, sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Ya kalau dibandingin ya dulu SMK ku tuh aku nggak terlalu aktif sih. Ya cuman karena memang kurang ada dukungan aja. Kalau di kuliah ini bisa lebih aktif. Jadi saya lebih leluasa kemana-mana dengan ikut organisasi manapun, ikut seminar-seminar dan segala macam di kuliah ini. Oke. Di SMK nggak bisa, full time di sekolah tuh. Bener. Kalau di masa-masa SMA kan kita cuma belajar dari jam 8 sampai dengan jam 3. Bahkan Ya, ada itu pun sekolah. ada yang jam 7. Iya, awal masuk jam 7 sampai jam 3 gitu Iya. kan. Betapa suntuknya gitu Iya. kan. Di perkuliahan sendiri jenengan ngerasain bahwa inilah istilahnya masa-masa saya mencari jati Jati diri diri. gitu kan. Nggak perlu istilahnya kuliah memang kita dibatasi 25% kehadiran. Iya, 25 untuk tidak hadir, Ya, 75% kehadiran. Iya. Ya, jadi itu juga untuk keluasaan jenengan untuk menentukan apakah itu ingin masuk 100% atau tidak. Iya. Yang penting tugasnya terkumpul Tugasnya terkumpul semuanya. semua. Ya. Jadi bisa jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Udah punya pacar belum nih? Wow, Rahasia. Saya lagi, ya rahasia aja deh. Rahasia. Rahasia Jadi, aja. Oke, masa-masa bagi anak-anak Gen Z masa kuliah itu adalah masa untuk mencari jati diri. Ya, ya. Oke Mas, kira-kira ya, mohon maaf, ini menyangkut masa depan jenengan. Kira-kira untuk setelah lulus ya, Iya. ada nggak kemauan untuk menjadi PNS? Susah. Kok pertanyaannya susah-susah sih? Aku di prank. Ini kan pas bulan-bulan di mana CPNS Iya. dibuka gitu Iya, kan, iya, di mana permohonan orang tua atau Iya. permohonan mertua gitu kan. Di mana menantunya atau anaknya wajib untuk menjadi PNS atau Iya. dituntut menjadi PNS. Nah, untuk jenengan sendiri apakah ada minat untuk jadi PNS? Kalau saya sendiri mungkin saya kurang terpatok sama waktu. Saya nggak terlalu suka waktu yang terlalu terjadwal gitu. Mungkin kalau minat saya untuk jadi PNS kurang ya. Kurang. Tapi kalau memang ada kesempatan dan kesempatan itu menjanjikan dan bisa diambil, kenapa tidak? Oke, untuk jenengan sendiri kan menyatakan bahwa kalau ada kesempatan ya diambil, kalau nggak ada mungkin bisa cari choice yang lain, pilihan yang lain gitu Pilihan ya. lain. Nah, untuk hal itu sendiri Mas, kira-kira ya di SDAP Semaratungga apabila jenengan tidak jadi guru, apakah ada pilihan yang lain? Padahal jenengan kan istilahnya kuliah di jurusan pendidikan. Ya kan? Seumpama jenengan, mohon maaf, seumpama jenengan jadi guru seni karena Anda senang dengan nyanyi. Iya. Kira-kira di Semaratungga itu mumpuni nggak istilahnya kurikulumnya untuk menjadi ke hal yang lain selain dunia pendidikan? Dia bisa sih kalau dilihat dari mata kuliah yang saya ambil beberapa ini, itu dilihat ini ambil satu mata kuliah deh, strategi pendidikan. Itu kalau saya lihat memang materi umum bukan materi Buddha, bukan materi Buddhis gitu kan. Ada beberapa bukan beberapa lagi, itu semua tuh kayak umum gitu, bisa dipakai, nggak Buddha, nggak Buddhis banget gitu ya. Nggak Buddhis banget, itu bisa diterapin juga. Tinggal bagaimana, kan kita juga difasilitasi dari UKM tadi, difasilitasi dari UKM, bahkan UKM Mufos dan Karawitan, bahkan kita bisa jadi guru Karawitan, nah gitu kan. Apalagi untuk tahun besok ada lagi ya. Iya ada lagi. Ada prodi seni dan budaya. Gitu kan. Barangkali nanti, wah ini kan pengalaman-pengalaman yang lulus S1 di sini nih, ya kan. Untuk S2-nya nggak harus ngambil pendidikan lagi, bisa ngambil ke jurusan seni. Itu kan salah satu keunggulan juga ya kan. Ya, jadi mungkin jenengan setelah lulus S1 dari sini pendidikan, wah aku pengen ke ISI nih, gitu kan. Itu masih bisa terbuka ya, lebar ya, terbuka lebar untuk peluang untuk masuk ke perguruan tinggi lain yang istilahnya beda jurusan. Jadi apalagi kalau nanti seumpama tidak pengen teruskan, jadi pengen, wah aku pengen jadi guru seni nih.
tetap aja tetap bisa ya Mas Iya. ya. Loh itu Oke. cita-cita saya loh S2 seni weh. Salah satu cita-cita yang membanggakan buat Mas Bintang ya kan. Iya. S2 jurusan seni. Jadi lulus S1 sini langsung langsung terusin diisi Ya gitu kan. weh, sadu. Sadu. Doanya aja. Oke ya. Baik. Terima kasih kepada Mas Bintang yang sudah Ya. meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya yang istilahnya moderator yang kurang ajar ya. Menanyakan segala hal Enggak, terhadap malah jenengan. Malah kenapa? malah asik dong. Oh, malah asik. Malah asik. Jadi mohon maaf tadi kalau seumpama saya menyinggung jenengan tentang beberapa hal yang istilahnya bersifat pribadi tapi dibahas di sini. Terima kasih kepada Mas Bintang, tetap semangat kuliah ya dan tanggung jawab terhadap KIP-nya. Dian jenengan saat ini menjabat sebagai wakil sekjen, berarti otomatis harus aktif di dunia BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tetap aktif ya? Aktif dong. Berarti kemarin untuk acara pembaretan ikut ya? Ikut. Jadi peserta malah. Jadi peserta? Oh baru ya? Baru Oke. nih. Jadi beberapa, oke ya, saya menyoroti untuk stupa ya. Sebenarnya stupa ini adalah Semaratungga Pecinta Alam. Ya kan? Dari beberapa kejadian di Semaratungga ini terapit oleh beberapa gunung ya Mas ya? Iya. Nah dari tahun 2019 kalau nggak salah, 18-19 Iya. itu Gunung Merapi. Merapi bukan. loh. Merbabu. Oh iya Merbabu Merbabu. kebakaran. Oh iya. Nah iya, itu iya. saya juga ikut membantu di mana beberapa mahasiswa ternyata ikut terlibat. Oh. Nah, kemudian di tahun 2023 kemarin Merbabu juga kebakaran, Kebakaran lagi. mahasiswa juga Iya. ikut terlibat. Ini kira-kira seumpama kita tidak mengharapkan hal-hal buruk ya, Iya. tapi Iya. seumpama hal itu terjadi, apakah jenengan mau ikut terlibat? Secara ya mau gimana pun tetap mau ya. Ya. Keuntungan dari saya pun juga dianggap lumayan untuk saya. Pengalaman ya. Pengalaman itu bisa diambil dari manapun kan. Ya. Nah kebetulan saja kemarin tuh juga Telomoyo kebakaran tuh. Baru selesai pembaretan Telomoyo kebakaran. Lah itu jadi pertanyaan, itu apa karena kita ya langsung Oh, gitu. nah. Terus tiba-tiba enggak, itu lokasinya memang dari Watu Tembung tapi bukan di bagian base campnya. Jadi aman ya untuk Aman. stupa sendiri mentaati segala peraturan yang ada di gunung ya, tidak Iya. membakar sembarangan gitu ya. Iya. Dan tidak meninggalkan sampah tentu. Ya. Tidak. Wah bahkan kita kalau mau naik gunung kita bawa ini loh, bawa trash bag. Kita turun sambil dia ambilin semua tuh. Baik. Itu adalah tindakan terpuji bagi Iya. stupa ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen, teman-teman pecinta alam bisa masuk ke Stupa. UKM Stupa. Hampir mau closing ya sebenarnya. Iya. Terima kasih kepada Mas Bintang. Mohon maaf kepada moderator ini yang kurang ajar, yang menanyakan hal-hal yang kurang ajar juga kepada jenengan yang harusnya bersifat pribadi tapi dilontarkan di sini. Untuk nih pesan dan pesannya Mas Bintang nih bagi mahasiswa jenengan semester 3, bagi mahasiswa yang baru masuk tentang BEM sendiri, tentang UKM. Nah, kewajiban mahasiswa untuk masuk BEM atau masuk UKM. Bagaimana Mas? Pesanku satu sih, kalau memang punya kemauan mau mau jadi mahasiswa yang aktif, kalian kan gimana pun tetap kuliah 6 SKS itu kan gabut. 6 SKS aja setelah hari. Itu gabut itu. Gabut. Itu masuk BEM tuh bisa jadi solusinya. Jadi kita bikin koordinasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan datang, kita jalankan UKM-UKM-nya, kita hidupkan lagi kampus kita, bukan hidupkan lagi, udah hidup sih. Kita jayakan lagi lebih besar lah. Maksudnya gini ya, istilahnya biar kegiatan mahasiswa itu terlihat dan tampak di Iya, masyarakat. nah gitu itu ya. kita bahkan kalau bisa tuh kita sudah mulai merangkul yang non Buddhis lagi. Ya, Jadi non Buddhis karena prodinya umum itu tadi. Nah, prodinya nggak cuma pendidikan agama Iya, sedang nih, iya. gitu kan. Untuk saat ini juga ada bisnis manajemen Iya, gitu bisnis kan, untuk manajemen. tahun yang istilahnya buat umum ya, Iya, buat buat umum. umum. Bisnis manajemen dan tahun besok ada prodi Ada seni. Nah itu makanya kita bisa merangkul teman-teman atau adik-adik yang bahkan non Buddhis buat ke Semaratungga dengan kegiatan-kegiatan di BEM. Tuh, bagus tuh. Baik, terima kasih Mas. Mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dan membahas hal-hal yang lain. Iya. Ya,
barangkali nanti untuk tahun depan jadi ketua BEM kita nggak tahu Weh. ya. Waduh. Mau nggak nih? Ini spill gak? Oke, mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk hari ini.